أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang bekam yang hari ini menjadi topik kita ya. Jadi memang saya tadi agak-agak kikuk juga. Kenapa kikuk? Karena waktu yang ada juga tidak banyak ya. Jadi sekitar 30 menit gitu kan. Karena kalau udah bicara bekam ini panjang ceritanya. Tapi saya akan penggal-penggal saja. Sesuai dengan kebutuhannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga sehingga nanti pesan pulangnya itu teman-teman bisa dapatkan. Baik, kalau kita bicara tentang bekam, maka kita perlu belajar dulu atau kita perlu tahu dulu tentang apa dasar dari bekam ini. Nabi kita SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ya. Ada beberapa hadis sebenarnya yang Rasulullah SAW jelaskan. Hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa ketika beliau SAW di mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal, maka saat itu ketika beliau SAW berada di sekumpulan para malaikat di langit pastinya, itu tiba-tiba malaikat-malaikat tersebut berpesan atau mengatakan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Ya Rasulullah, ya Muhammad gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu, perintahkanlah atau anjurkanlah ya. Jadi mur ini kan semacam apa ya, fi'il amar, jadi dia perintah ya, perintah dari para malaikat itu kepada Rasulullah untuk umatnya Muhammad SAW untuk berbekam. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa pertama Rasulullah memang tidak akan bicara apapun kecuali wahyu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang malaikat, tentunya malaikat kan adalah makhluk yang memang semua yang mereka lakukan, kerjakan semua atas perintah Allah. Artinya secara dalil, yang kita bicara dalilnya dulu ya. Maka sebenarnya perintah bekam ini ya adalah perintah yang sebenarnya datang dari Allah Azza wa Jalla, karena memang itu disampaikan oleh para malaikat. Ya. Itu yang pertama. Jadi perintah dalam konteks dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Jadi dia artinya di sini berlaku hukum-hukum juga. Artinya apakah nggak berbekam orang jadi haram? Bukan, nggak seperti itu. Tapi ini himbauan yang sangat-sangat dianjurkan kepada kita umat Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hadis yang lain. Jadi kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi menjelaskan bahwa selain beliau SAW mendapatkan perintah sholat, jadi ada perintah lain tanda kutip yang Rasulullah dapatkan juga waktu Mi'raj tadi, yaitu berbekam. Ya. Hadisnya tadi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa hadis ini ada pada kitab yang terbesar di muka bumi ini setelah kitab Al-Quran, yaitu kitab Bukhari, ya, hadis Bukhari. Yang Nabi katakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian kerjakan, afdal, ya, paling baik, adalah berbekam, ya. Itu sabda Nabi SAW. Ada hadis yang lain tadi disebutkan juga oleh moderator ya, ya Khalil tadi ya, Masya Allah, bahwa Nabi menjelaskan bahwa penyembuhan atau kesembuhan itu ada 3. Ya. Syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaitina. Kata Nabi kita SAW, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama, berbekam atau minum madu syarbatil asal. Yang kedua, syar tahtil mihjam, ya, berbekam atau sayatan ala bekam. Dan yang ketiga, apa tuh namanya, kei ya, atau mungkin besi panas. Tapi aku tidak menyukai kei, kata Nabi SAW. Ini dasar-dasarnya dulu. Dan dasar-dasar ini kalau boleh saya katakan yang membuat akhirnya saya jujur sebagai dokter dulu ya, karena didikan barat sih, didikan pengobatan sekuler gitu ya. Jadi akhirnya ketika bicara bekam atau ketika ketika disampaikan tentang bekam ini, ya subhanallah, ya nggak terlalu tertarik lah, karena emang nggak ada dalam kitab pengobatan seorang dokter kayak begitu gitu kan. Bekam apa itu bekam, dengan pengobatan tradisional bla 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 segala macam. Tapi subhanallah justru malah disitulah saya ya mungkin diberikan lah ya kecintaan oleh Allah terhadap bekam ini, apa tuh yang akhirnya saya malah justru banyak mempelajarinya dan mencoba menelaah ini bagaimana bekam ini ya dengan teman-teman juga saat ini yang beberapa dokter-dokter juga di Indonesia. Alhamdulillah sudah ada dokter bekamnya, bahkan di Indonesia sudah ada S3 seorang dokter
yang tesisnya tentang bekam juga sudah ada, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dari sinilah akhirnya kecintaan itu bermula. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang sesuatu yang hubungan dengan wahyu, maka pasti nggak ada keraguan, pasti tidak ada keraguan di situ, ya. Tinggal bagaimana nanti kita bicara tentang pelaksanaannya, itu urusan yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi zaman, ya. Jadi itu dasarnya, dasar syar'inya, dasar secara dalilnya, ya. Jadi Nabi pasti tidak akan bicara kecuali wahyu, dan Nabi menyampaikan tentang bekam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang luar biasa lagi, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan dalam berbagai riwayat-riwayat hadis, ya, di mana Nabi menjelaskan titik-titik bekam tadi. Pertanyaannya, apakah sebelum bekam ini atau sebelum bekamnya Rasulullah SAW ini sudah ada bekam? Ada, sejak 5.000 tahun lalu kaping ini sudah ada. Namun Nabi kita SAW menyempurnakan itu semua dengan kaidah-kaidah nabawiyah, dengan kaidah-kaidah nubuah, dengan kaidah-kaidah yang berasal dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh mungkin pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW meminta berbekam saat beliau lagi ihram, sudah lagi umroh seperti itu. Lalu beliau mengatakan dalam sebuah hadis, saat itu kepalaku pusing, ya, kepalaku pusing dan aku meminta, ya, berbekam di kepalaku, ya, seperti itu. Jadi titik-titiknya ada, dari mulai puncak kepala, kemudian di leher, ada di bahu, ada di pinggang, ya, ada di kaki, ada semua, ya. Dan titik-titik ini ternyata subhanallah adalah titik-titik yang memang sudah ada bukan penelitian, tapi memang secara kaidah-kaidah tubuh manusia itu titik-titik simpul kalau kita bilang. Ya, bahkan waktunya pun Nabi kita SAW menjelaskan waktu bekam itu paling baik kapan? Ya, Nabi menjelaskan kalau teman-teman yang pernah membaca hadis tentang hadis puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa Ayyamul Bid itu kan pada tanggal 13, 14 dan 15. Namun setelahnya Nabi menjelaskan bahwa ternyata berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap tanggalan Islam, ya. Itu subhanallah kata Nabi kita SAW itu menyembuhkan penyakit. Jadi ada protokol. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang wabah ini dan kondisi saat ini, sebenarnya protokol Islam itu sudah sangat-sangat komplit. Urusan tentang menjaga imunitas, ya, urusan tentang menjaga kekebalan tubuh kita itu semuanya ada dalam syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nggak perlu cemas sebenarnya, nggak perlu cemas, ya. Tadi sempat saya mendengarkan juga kalimat dari moderator tadi bahwa bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas, ya. Itu jelas, bukan jelas lagi, sudah sangat jelas. Bapak Ibu kalau mau browsing banyak sekali riset tentang bekam ini, ya, banyak sekali. Ya, Anda mau imunitas apa? Bahkan subhanallah, salah satu riset bahkan dilakukan oleh teman kita di Indonesia itu menjelaskan bahwa bekam ini, ibu-ibu bapak sekalian, itu bahkan subhanallah, masya Allah, kuasa Allah, ya, itu bahkan bisa meningkatkan sel-sel imun, yang sel-sel imun nanti saya ceritakan bagaimana mekanismenya. Sel-sel imun ini yang bisa digunakan untuk katakanlah menyeimbangkan atau memodulasi lagi orang-orang yang bahkan pada kondisi HIV sekalipun. Sampai kayak begitu dahsyatnya. Kerja bekam ini, ibu-bapak sekalian, itu mirip seperti mesin cuci darah, mirip. Ya, tidak bisa disamakan tapi mirip analoginya. Nanti bagaimana mekanisme saya akan jelaskan. Jadi subhanallah, ya. Bahkan ada urutannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya petunjuk dari baginda Nabi SAW itu sudah sangat-sangat jelas, tinggal ikutin saja. Puasa 13, 14, 15 itu orang-orang barat yang sekarang bergerak di naturopati itu sekarang sangat menganjurkan puasa 3 bulan. Ya, bahkan yang sekarang kita lagi tren-tren, saya sempat posting juga di IG saya itu tentang proning position. Jadi orang sujud itu kan sebenarnya dasar Al-Quran ada. Allah jelaskan apa? Allah katakan ista'inu bisobri wassalah. Jadi kalau mau minta pertolongan, mintalah dengan sabar dan sholat. Sholat itu, Bapak sekalian, pernahkah kita berpikir? Ya, kenapa ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya? Itu semua waktu-waktu tadi, ya, adalah waktu-waktu di mana terjadi perubahan
irama biologis pada tubuh manusia yang kita dengan gerakan-gerakan sholat itu kan gerakan apa? Stretching, relax gitu kan. Itulah gerakan-gerakan yang menyeimbangkan. Jadi singkat cerita, kalau saya membahasakan itu, semua syariat dalam agama kita yang mulia ini semuanya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya untuk atau karena ketaatan dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar umumnya. Ya, jadi ada tadi keutamaannya, ya. Jadi kalau ada keutamaannya, maka kita minta janji kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana apa janji Allah tadi. Jadi kan Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 menyembuhkan penyakit, maka tagih pada Allah. Ketika berbekam bukan cuma sekedar berbekam, tapi subhanallah ya, kita minta pada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit dengan bekam tadi, dengan jalan sunnah ini.